Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 9 Tabi pun selamat datang pada sesi ini materi SPGK 4305 Desain Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pada sesi ini yang akan kita sampaikan adalah kita diskusikan adalah bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan penyusunan alat evaluasi. Perumusan indikator pencapaian kompetensi itu adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang dapat diukur mencakup 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagian dikumpulkan oleh Bloom, aspek kognitif, afektif, psikomotor. Pengertian indikator rumusannya atau rumusan kemampuan yang diharapkan dikuasai secara oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip yang dalam perumusan indikator itu meliputi indikator dijabarkan dari kompetensi dasar, kemudian menggunakan kata operasional atau kata kerja operasional, kemudian memiliki komponen yang lengkap, dapat diamati dan dapat didemonstrasikan. Perumusan indikator itu itu meliputi komponen-komponen rumusan indikator antara lain audience, peserta atau siswa, kemudian behavior, sikap, kondisi, dan degree. Nah, selanjutnya jenis-jenis kemampuan hasil belajar itu meliputi yaitu C1 mengingat, bagaimana kita atau mahasiswa mengingat, bagaimana untuk bisa mengerti, setelah mengingat dia mengerti, kemudian dapat menerapkan, kemudian menganalisis sudah tingkatan C4, setelah itu dapat mengevaluasi. Kemudian yang tertinggi adalah kreasi. Itu adalah jenis-jenis hasil daripada belajar. Selanjutnya, kemampuan hasil belajar tingkat berikutnya adalah dia menerima. Berikutnya adalah menanggapi. Menerima itu A1, menanggapi A2, menaik lagi menghargai itu A3, kemudian mengatur diri itu A4, yang tertinggi menjadi hidup. Jadi dari pola hidup, kemampuan yang telah diberikan oleh guru bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tingkat berikutnya kemampuan hasil belajar itu meliputi juga dapat persepsi P1, kemudian dapat persiapan atau kesiapan, kemudian gerakan terbimbing P3, kemudian bertindak secara mekanis dan gerakan yang kompleks. Itu tingkatan-tingkatannya. Nah, bagaimana langkah dalam menyusun alat evaluasi? Alat evaluasi itu ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh daripada informasi guna menentukan tingkat perkembangan siswa dalam suatu unit proses pembelajaran. Jadi guru setelah mengajar diadakan evaluasi, itu yang namanya formatif, akhir pembelajaran, untuk mengetahui sejauh mana murid kita dapat menerima materi yang kita ajarkan. Sedangkan kalau evaluasi yang sumatif yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam menentukan keputusan pada siswa secara satu periode pembelajaran. Jadi mungkin satu semester diadakan tes sumatif ya, itu dalam rangka untuk mengukur sejauh mana kemampuan tulis sehingga untuk naik kelas atau tidak, atau
ke semester berikutnya. Nah, kemudian bagaimana alat evaluasi kriterianya? Itu harus dalam menyusun harus ada validitasnya, ketepatan alat yang digunakan tepat. Nah, kemudian yang alat juga harus reliable atau reliabilitas. Dari ketepatan kan ajak gitu ya. Dapat dilaksanakan. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyusunan alat evaluasi. Nah, jenisnya apa? Jenis alat evaluasi itu bisa tertulis ya. Tertulis ini bisa tes objektif, benar dan salah, pilihan ganda yang sudah sering kita lakukan, isian singkat dan menjodohkan, itu jenis-jenisnya. Kemudian tes uraian, menjabarkan uraian gagasan atau ide-ide. Kemudian tes kinerja, tes perbuatan yang mendominasi kemampuan kita. Nah, ini beberapa yang sebagai bahan diskusi kepada adik-adik mahasiswa semester 9 kelompok A maupun B, bagaimana adik-adik bisa merumuskan daripada indikator-indikator dalam pencapaian kompetensi yang dicapai serta membuat alat evaluasi dalam pembelajaran. Adik sebarang guru harus bisa. Maka selamat untuk berdiskusi, kemudian terapkan dalam kehidupan sekolah. Anda sebagai guru dapat melaksanakan kegiatan ya seperti yang kita jelaskan. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.